Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan yang ada dalam kitab Tauhid itu sebagai pegangannya. Tapi judul yang disiapkan kemarin adalah upaya Nabi dalam memelihara Tauhid. Kalau diteruskan, upaya Nabi dalam memelihara Tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Dimulai dari mana pikiran kita? Dimulai dari keyakinan kita, pengertian kita, pemahaman kita bahwa di dunia ini pernah ada orang lahir, anak lahir oleh kakeknya diberi nama Muhammad. Ketika masa balita itu seperti anak-anak pada umumnya, terus berkembang. Saya tidak cerita secara detail. Usia 40 tahun mengaku jadi nabi. Orang itu namanya Muhammad. Sampai 2020 ini, orang yang paling berpengaruh di dunia kebaikan-kebaikannya adalah Nabi tadi. Segala pendapatnya, ucapannya, dawuhnya Nabi menimbulkan konsekuensi hukum. Nabi memberi contoh begini jadi hukum, Nabi dawuh begini jadi hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saat itu enggak semuanya orang mau menerima seperti sekarang. Apakah orang yang tidak mau menerima itu dimusuhi sama Nabi? Enggak, dibiarin aja. Tapi Nabi mencoba untuk menerangkan apa yang dibawa sebagai wahyu. Saya menemukan keterangan di dalam Al-Quran. Ya, semua orang bisa menemukan juga ya. Alasannya orang kafir saat itu tidak mau menerima ini Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, alasannya sepele ya. Satu, yang dimakan oleh Nabi setiap hari itu sama dengan yang kita makan. Loh gitu kok aku jadi Nabi? Nah gitu loh. Itu orangnya itu makan seperti yang kita makan, kok aku jadi Nabi? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah keluar masuk pasar. Nah, jenengan saya tanya, Nabi keluar masuk pasar itu ngapain? Pencitraan tak? Hah? Pencitraannya itu bukan itu Nabi itu. Pikirannya lurus, tidak bermaksud pencitraan. Dawuhnya benar, tidak menyakiti orang. Itu sudah direkam mulai kecil sampai dewasa. Saya ulangi, alasannya orang kafir itu sederhana. Loh Nabi kok makan seperti makanan yang kita makan? Dua, kok keluar masuk pasar? Lalu pikirannya orang kafir Mekah, ya mbok Nabi itu jangan begitu, mbok malaikat aja yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama. Ini pikiran keliru. Pikiran keliru gimana? Jawabannya gampang.
Wong Nabi itu kan diutus oleh Allah sebagai contoh untuk manusia. Bener nggak? Halo? Ini saya tidak boleh jalan-jalan ke situ. Nabi ini dipakai, diutus oleh Allah sebagai contoh umat manusia zaman dulu sampai akhir zaman. Betul ya? Lah kalau contohnya ini diambilkan dari unsur yang bukan manusia, apa manusia ini bisa menyontoh malaikat? Oh, malaikat gak doyan apa? Jadi nggak cocok. Maka dimunculkan dari unsur manusia. Lah kalau dimunculkan dari unsur manusia, kebiasaan-kebiasaannya sama dengan manusia pada umumnya. Begitu loh. Bedanya apa? Ini menerima wahyu, nggak semua orang menerima wahyu. Maka terkontrol segala-galanya. Karena ini disiapkan untuk uswatun, untuk contoh. Sehingga, itu yang penting. Tugasnya Nabi nanti menyampaikan apa yang dia terima mulai awal sampai akhir. Wabil khusus, pakai wabil khusus. Wabil khusus menjelaskan mengenai manusia itu harus nyembah siapa. Gitu loh. Satu-satunya Allah atau bukan? Nabi itu tugasnya yang utama. Maka judulnya tadi upaya Nabi dalam memelihara apa? Tauhid. Sekarang saya tanya, yang harus memelihara tauhid itu Nabi saja apa sampai 2020 sekarang ini? Iya, sampai akhir zaman enggak? Ini mohon maaf ya, enggak ngerasani. Sependapat nggak kalau saya ngomong begini? Carut marutnya urusan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, itu faktornya karena manusia tidak mentauhidkan Allah. Benar nggak? Saya kok gak pede ngono gitu. Carut marutnya urusan masyarakat, ya, urusan manusia, menyangkut ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya, itu karena manusia yang beriman itu tidak mentauhidkan Allah satu-satunya. Setuju nggak? Saya setuju ya begitu, enggak ya begitu. Kalau dibalik ya. Oh Pak Ustadz, kalau begitu carut marutnya masyarakat ini yang paling dominan karena masyarakat itu bersirik kepada Allah. Jawabannya? Lah kan kebalikannya dari itu tadi. Jadi carutnya masyarakat itu carut marutnya karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Lah kalau tidak mentauhidkan Allah berarti masyarakat apa? Syirik. Tak kasih contoh, tapi nanti ada judulnya sendiri. Mohon dijawab dengan jujur menurut hati nuraninya masing-masing. Apa ada orang tidak senang duit? Zaman kok kita nggak seneng. Jawabannya nggak ada. Ustadz juga manusia kan? Iya toh? Berarti orang seneng duit boleh nggak? Mencintai duit boleh nggak? Bagaimana hubungannya dengan mencintai Allah? Carilah duit, cintailah duit menurut syariatnya siapa? Allah. Ini halal mas, oh monggo, enggak apa-apa. Ini haram, enggak boleh. Diambil enggak? Enggak. Tapi kalau orang mencintai duit, mencintai dunia, mencintai kemewahan, nabrak hukumnya Allah, itulah maksud saya, syariatnya Allah. Jadi masalah enggak di masyarakat? Kalau kewenangan KPK diapakan? KPK zaman dulu maksudnya. Sama KPK zaman sekarang juga ya. Ditangkap. Jadi kalau dengan bahasa yang rada vulgar, adanya orang kolusi, korupsi dan sebagainya, itu adanya sumbernya kesirikan itu tadi. Dia mencintai duniawi, mencintai kemewahan, mencintai duit, fulus itu tadi, lebih daripada cintanya kepada Allah dan siapa? Rasul.
Ada nggak begitu di masyarakat? Nah, maka upaya Nabi tadi memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada apa tadi? Syirik. Itu yang utama. Nah, makanya kalau dakwanya Nabi pada awalnya itu ditentang. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya berdakwah ke sana kemari, semakin hari semakin banyak orang yang menerima. Di balik itu ada yang menentang. Ayo sampean sebut no. Salah satu tokoh yang menentang Rasulullah itu siapa? Tokoh zaman dulu. Abunya betul, berikutnya jangan salah. Karena banyak orang nama depannya pakai apa? Abu. Berikutnya Abu siapa? Jangan dipleset no. Sing bener. Abu siapa? Jahat. Coba tak saya terangkan sedikit. Mbak lihat disiapkan surat Shad ayat 5, 6 dan 7. Sudah pernah saya sebutkan itu. Ini bukti penentangannya Rasulullah, tapi Rasulullah tetap itu bersikukuh. Mudah-mudahan yang ngaji dan kita semuanya juga tetap bersikukuh seperti Nabi itu tadi ya. Nah, begitu. Surat apa tadi, Mbak? Shad ayat 5, 6 dan 7. Coba saya cek. Yang 5 apa terjemahannya yang 5? Bahasa Indonesianya. Ya. Yang kelima dulu. 1-2 kata saja sebelum dilanjut, monggo. Mengapa? Nggih. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Bentar. Jangan ke susu, Mbak. Saya tidak ke susu kemana-mana. Jadi surat Shad tadi ayat berapa tadi, Bu? 5 yang belum dibaca tuntas kan? Nanti surat Shad itu surat yang keberapa, Mbak Lia? Surat Shad. Iya betul. Surat ayat 5. Nyun tolong diterjemahkan lagi Mbak Lia yang 5. Surat Shad ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Terus? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Inna hadza la syai'un ujab. Terjemahnya saya rubah bahasanya, tapi esensinya nggak berubah. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Ini sangat mengherankan. Aja'alal alihata ilaha wahid. Inna hadza la syai'un ujab. Yang keenam Mbak Lia, monggo. Maka lalu berpihak pemimpin mereka seraya berkata. tak tanya, pergi dari mana? Yang bisa menjawab, tidak saya beri hadiah. Pergi dari mana? Wantalaqal mala'u minhum. Maka pergilah pemimpin-pemimpin itu seraya berkata. Apa kata-katanya Mbak Lia? Monggo. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Nah, ada yang bisa menjawab pergi dari mana? Wong ini bukan salah benar kok. Dari ya terserah sampean. Ya. Bukain. Nanti saya jelaskan, Bu. Ini bukan karangan saya, ada dalilnya.
menyimpang sedikit, saya cerita nih 2 menit, saya cerita nih, sanggup enggak? 2 menit toh, paling lebih 1 menit lagi, berarti 3. Ceritanya begini ayat itu tadi Bu. Makanya orang ngaji itu ada Quran, ada hadis, ada tulisan, ada kitab. Nanti kundur habis ngaji pulang ada yang dibawa pulang. Oh tadi gini ceritakan sama orang. Ya, jenengan juga berkewajiban berdakwah. Namanya dakwah itu bukan di mimbar ini saja. Pas sama-sama belonjo ikut berdakwah enggak? Ngaji manine, ngaji apa? Ngaji apa pancet ngono tok. Lho iki siji iki Al-Falah iki. Nah, gitu loh. Ngerti maksudnya? Nah, tak ceritani sekarang ayat itu tadi. Ketika Nabi kita itu berdakwah mempertahankan tauhid tadi, Bu ya. Kesana kemari dan sebagainya, orang disuruh syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah. Tambah suwe, tambah banyak, ada penentangan, ditentang. Nah ini sampai di sini saja itu jenengan mikir, oh kalau begitu tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mulai zaman dulu ditentang. Iya. Sekarang kok ada orang alergi tulisan la ilaha illallah? Ngerti maksudnya? Ada kain putih atau kain hitam tulisannya la ilaha illallah itu alergi. Ada orang alergi begitu? Gatel kabeh. Nabi dakwah ke sana kemari, semakin hari semakin banyak. Ringkasnya cerita, Abu Thalib diparani orang kafir. Itu loh. Jumlahnya 10 rombongan tokoh-tokoh orang kafir abu-abuan itu tadi datang ke rumahnya Abu Thalib, kan pamannya Nabi kan. Halo? Iya. Nah, apa yang diomongkan 10 orang kafir ini? Juru bicaranya yang ngomong. Ini saya omongkan bahasa Indonesianya apa bahasa aslinya? Kalau pakai bahasa Indonesia, juru bicaranya ini ngomong gini ke Abu Thalib. Abu Thalib, ponakan sampean itu loh. Siapa maksudnya ponakan sampean itu? Nabi. Abu Thalib, ponakan sampean itu mencaci maki Tuhan kita. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Saya pakai istilah Tuhan aja supaya gampang dipahami. Tidak boleh katanya. Suruh hanya Tuhan sama Allah toh. Ini diteruskan ngomongnya juru bicaranya tadi. Sekarang di mana ponakan sampean itu? Datangkan ke sini. Nah, jangan bisa Pak. Dan ini kejadian temenan, sahih itu ceritanya. Bukan hoak. Ya. Jadi Nabi itu ditekan. Tidak boleh mengibarkan la ilaha illallah. Baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, ini temenan Bu. Kalau pakai bahasa aslinya, ini juru bicaranya ngomong, ya Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu. Falawla ba'atha ilaihi fanahaitahu. Sekarang di mana? Datangkan ke sini. Cari Nabi Muhammad, datangkan di rumahnya Abu Thalib. Tak tanya sekarang. Berarti tadi di rumahnya Abu Thalib ada berapa orang? Ya 12, 10 ini kan tamunya tadi orang kafir. Plus siapa yang tuan rumah? Abu Thalib plus 1 Nabi, berarti berapa? 12. Ngobrol 12 orang. Nabi duduk di sebelah pintu pojok. Tidak boleh dekat sama Abu Thalib. Loh, ini ada keterangannya begitu. Abu Jahal itu asalnya duduk di sebelah pintu, terus pindah dekat Abu Thalib. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau Nabi Muhammad datang tidak duduk dekat pamannya. Jahatnya sampai kayak ngono ya. Supaya duduk sebelah pintu. Temenan. Begitu Nabi datang duduk sebelah pintu. Pamannya yang ngomong, tanya sama ponakannya tadi. Wahai ponakanku. Ini kalau pakai bahasa Indonesia.
ini mengapa orang-orang 10 orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki Tuhan mereka, ini semuanya tidak boleh. Bener tak? Kalau omongannya saya itu tadi diterjemahkan omongannya versi Abu Thalib, jadinya begini, ya benar akhi, mali qaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Ini ngapain orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Muhammad diam aja. Dari situ ada pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok kita semuanya dan keluarga kita semuanya dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, karena kita ini ahli ngaji. Dijawab sama Nabi setelah diomongi begitu. Ya Ami, apa ya Ami? Paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Ngomongnya kalem tapi tegas. Orang tegas itu tidak dengan kata-kata kasar loh ya. Halo? Orang tegas itu bukan hanya kata-katanya kasar. Tegas Pak itu apa? Bendina muring-muring soalnya. Ya gak tegas aku. Ini Nabi omongnya kalem tapi memegang prinsip. Ya ammi, paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin paman orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Ini orang Arab tadi 10 dituting. Ini orang-orang Arab ini paman saat itu Mbak. Saya kepingin mengatakan satu kalimat saja. Tadayyana bihal Arab. Orang Arab agamanya berdasarkan satu kalimat itu paman. Watudi ilaihim jizya. Orang yang bukan Arab juga agamanya berdasarkan satu kalimat. Berarti dakwanya Nabi Muhammad syahadat itu bukan untuk orang Arab toh. Itu loh. Ada yang salah paham. 10 orang tadi salah paham. Apa Muhammad satu kalimat itu? Mahiya wa abika ya Muhammad. 10 orang ini nggak ada yang manggil Rasulullah itu, manggil Nabi itu Rasul. Kalau sahabat manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Walaupun Abu Bakar itu mertuanya, manggilnya Nabi apa? Ya Rasulullah. Nggak boleh, ya Muhammad, nggak boleh. Ini bukan orang sembarangan ini. Ya Rasulullah. Umar bin Khattab mertuanya lebih tua dari Nabi. Ya Muhammad, nggak boleh. Ya Rasulullah. Apalagi cuma Surabayaan, mat, tambah nggak boleh. Nah, lalu 10 orang tidak ada yang salah paham. Mahiya wa abika ya Muhammad. Apa Muhammad satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Coba. Jadi dikiranya kehadirannya Nabi melestarikan agama jahiliyah, nyembah-nyembah ini. Mahiya wa abika ya Muhammad. Ayo jawabannya Rasulullah. Naam atau la? Ini saya nggak tahu-taunya bahasa Arab mesti bisa membedakan antara naam sama la. Kalau naam itu apa? Kalau la? Tidak. Kira-kira Nabi Muhammad melestarikan agama nenek moyang jahiliyah? Iya apa tidak? Tidak. La, ndak, kata Nabi. La ilaha illallah. Nah, satu kalimat yang saya maksudkan itu la ilaha illallah. Oh, 10 orang ini marah, berdiri semuanya. Ya. Maksudnya kehadirannya ke Abu Thalib menekan supaya Nabi Muhammad tidak menebarkan dan tidak mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, tapi ditekan kayak itu. Ternyata orang yang ditekan Nabi Muhammad bertahan karena Nabi Muhammad yakin dengan la ilaha illallah ini masyarakat akan jadi baik. Ya, jenengan mempelajari itu sekarang ilmunya dari Rasulullah. Muring-muring 10 orang itu tadi pulang meninggalkan rumahnya. Halo?
Loh, saya belum selesai ngomong. Rumahnya siapa tadi pertemuannya? Abu Thalib. Mbak Lia dibaca lagi yang ke-6. Lalu pergilah pemimpin mereka seraya berkata. Ayo, pergi dari mana? Nah, ini pulang bisa menerangkan. Ya. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Apa kata-katanya? Muring-muring tadi. Karena Nabi bertahan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pergilah kamu, kan begitu. Lanjut Mbak Lia, monggo. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan. Jadi orang kafir bersekongkol bersepakat, pergilah kamu dan tetaplah menyembah. Ini menyembah berhala ini menyembah berhala ini, kabilah ini menyembah berhala ini, kabilah ini menyembah berhala ini. Tapi maksudnya Ali Rasulullah tidak boleh menyembah Allah saja. Jadi Nabi mempertahankan akidah tauhid. Maka orang-orang yang ngaji mempelajari ini seperti saya dan kita semuanya ini, ya, termasuk umatnya Rasulullah, pada kewajiban untuk mempertahankan itu. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin itu, karena ini yang dikehendaki. Yang ke-7 Mbak Lia, monggo. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar sampai agama yang terakhir. Jadi maksudnya, mohon maaf, tidak bermaksud menohok agamanya orang lain. Orang Yahudi saja tidak satu-satunya yang dituhankan itu Allah. Orang Nasrani tidak satu-satunya yang dituhankan itu Allah. Tapi kok Muhammad ini mengajak satu-satunya yang dituhankan siapa? Nah, itu maksudnya. Jadi ini namanya himayatul Mustafa, upaya Nabi Muhammad untuk memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Yes, itu kita tinggalkan. Sekarang saya tanya, Bu, Nabi itu jumlahnya berapa sih? Kalau Nabi dan Rasul mulai awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Diketahui nggak jumlahnya? Enggak ada yang tahu. Nah, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting begini. Berarti dari sisi waktu antara Nabi yang pertama sama yang terakhir, waktunya beda-beda nggak tahunnya? Nggak usah ditanya, sudah ngerti nggak itu kira-kira? Zamannya berubah-ubah. Ada nggak Nabi yang diturunkan zaman internet kayak begini? Zaman kok ragu? Ya nggak ada, karena berakhir Nabi siapa? Muhammad. Panjenengan kebagian Nabi siapa? Pertanyaan yang penting, apa inti daripada ajaran Nabi mulai Nabi yang pertama sampai yang terakhir? Tauhid. Makanya bahasa yang sering saya pakai, nabinya boleh berganti-ganti, zamannya boleh berubah-ubah, tapi misinya sama. Apa misinya? Mengajarkan tentang apa? Tauhid. Coba dilihat, Malia nyon, tolong dibuka surat An-Nahl ayat 36. Itu penting itu, ya. Surat apa tadi, Mbak? Ya, 36. Bentar. Nanti saya tanya, ada 2 pertanyaan. Dulu ketika masih ngaji di sana sudah saya tanya. Yang bisa menjawab berarti tidak lupa. Tapi kalau yang tidak bisa menjawab berarti lupa. Tapi wajar kalau lupa, karena manusia itu tempatnya salah dan apa? Dalilnya kan begitu terus. Monggo Mbak Lia. Surah An-Nahl ayat 36. Dan Dan subuh
kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul setiap apa? Umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Umat itu maknanya di situ ta'ifatum minan nas, kelompok manusia. Oh, umat yang dulu itu semuanya sudah kebagian Nabi. Sampai sekarang umat yang terakhir 2020 kebagian Nabi enggak? Loh, jenengan itu loh kebagian Nabi apa enggak? Sehingga nanti, tak potong dulu, nanti di akhirat enggak ada orang komplain. Ya Allah, jangan menyalahkan saya, wong saya itu loh hidup tahun sekian enggak ada Nabi kok. Loh, hidup pun tahun kapan Mas? Tahun ini ya Allah ada. Cuma kamu yang tidak ngereken. Ya nabinya secara fisik itu tidak menangi kamu. Lah kalau nabinya secara fisik menangi kamu, piro umurnya nabi itu? Ya, yang menangi itu ajarannya Mas sampai ke kamu. Tapi kamu yang tidak ngereken. Ya, itu. Nanti ada dialog begitu. Waktunya orang ngaji, waktunya orang mempelajari riwayatnya Nabi, waktu orang mempelajari dawuh-dawuhnya Nabi, kamu cangkruk. Nah gitu loh. Jadi tiap umat itu sudah kebagian siapa? Nabi. Jenengan kebagian Nabi Muhammad itu. Nah sekarang yang saya tanyakan berikutnya, apa sih tugasnya mulai awal sampai akhir? Monggo Mbak Lia. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Nggih. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Tak tanya. Berarti tugasnya para nabi itu berapa menurut ayat yang dibaca tadi terjemahnya? Halo? 1 apa 2? Loh, ngono wae kok repot. Dibaca lagi Mbak Lia, monggo. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Nggih. Untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Wes, berapa Bu? Apa dan apa? Dan jauhi tauhid. Tauhid itu apa sih? Wes paling gampang segala sesuatu yang diibadahi oleh manusia selain dari Allah. Betul ya? Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa jabatan. Kok tahu sampean? Iya Bu. Jadi tugasnya 2. 1 mengajak menyembah Allah satu-satunya. Yang kedua jauhi apa? Tauhid. Ada 2 pertanyaan sekarang. Semuanya harus bisa menjawab. Tidak boleh ada alasan begini, Ustadz dulu belum ngaji. Nah, ini mikir. Ya, mikir. Kata Cak Lontong mikir. Pertanyaan pertama, apakah orang berniat menyembah Allah satu-satunya itu bisa sukses kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Sampai hanya tinggal jawab bisa, tidak bisa. Ayo, apa jawabannya? Saya ulangi. Berdasarkan ayat ini tadi, apakah orang bisa sukses menyembah Allah satu-satunya jika dia tidak mau meninggalkan tauhid? Bisa? Yang bisa angkat tangan. Yang nggak bisa? Yang bingung? Yang nggak bisa Bu? Halo? Ya. Jadi kalau mau sukses menyembah Allah satu-satunya, syaratnya harus meninggalkan apa? Nah, yang kita pelajari ini. Oh, gitu bahasa iya. Ini ditinggalkan Bu, tidak boleh. Meyakini rezekinya orang itu dari benda dan barang, tidak boleh. Allah menurut iman. Walaupun yang berikhtiar itu kita.
Pertanyaan yang kedua, apa ada orang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Kalau pertanyaannya apakah ada, jawabannya apa? Ada. Maka inilah tugasnya dakwah itu di situ. Nabi Muhammad tadi mengajak menyembah Allah satu-satunya. Orang yang mempelajari tauhid sekarang berarti apa? Berkewajiban mengajak menyembah Allah apa? Satu-satunya. Itu tadi. Ya. Pertanyaan tambahan. Bagaimana caranya? Nanti kalau sampai di rumah jangan ngerasani saya ya. Ya. Ustadz ini mesti takon-takon terus saya. Tapi ngerasani HP tidak apa-apa. Pertanyaan tambahan, bagaimana caranya supaya orang tahu ini tauhid tinggalkan, ini tauhid tinggalkan, ini tauhid tinggalkan? Caranya gimana? Kalau di rumah tok wean bisa tahu nggak kira-kira? Ambil sendenan. Kalau di rumah tok wean bendino, ndak ke masjid, ndak ke majelis taklim, ndak buka kitab, nggak beli kitab, tahu nggak ini tauhid, ini tauhid, ini tauhid? Kalau begitu enak mana di rumah sama di masjid? Jam-jam sekian ini. Halo? Jangan goro bu. Saya tanya enak mana? Enaknya enak di rumah. Iya loh. Kalau sampai enak di masjid goro. Tapi mengapa ke masjid? Nah itu. Kalau enaknya enak di rumah. Kalau itu masih dibantah, coba saya beri contoh lagi. Menjelang subuh, hujan gerimis, ya mulai sore tadi hujan gak mari-mari. Tiba-tiba kemudian di masjid sebelah rumah itu ada azan, as-salatu khairum minan naum. Enak mana turu sama ke masjid? Enaknya loh ya. Enak tidur. Kalau sampean bilang enak ke masjid gorok. Tapi orang Islam itu bukan milik enaknya. Betul Bu ya? Bulan Ramadan poso-poso enak, ini poso ambek gak poso. Enak gak poso? Betul toh? Tapi mengapa poso? Saya orang Islam. Saya mengikuti Nabi. Dan banyak manfaatnya di luar yang diterangkan oleh Nabi tentang poso tadi. Maka saya puasa. Kalau saya tanya enaknya, enak gak poso? Betul ya? Makanya itulah sebenarnya saya katakan tadi, tegakkan tauhid itu seperti misinya Nabi, hilangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Tauhid. Gimana caranya tahu tauhid? Beli kitab, baca, atau beli kitab ikut apa? Ngaji. Ustadznya siapa saja terserah. Yang penting menerangkan ada dasar. Nah, begitu. Wes, sebelum dilanjut ada yang ditanyakan? Sudah 40 menit. Di belakang ada monggo. Oke. Bagaimana dengan amalan bacaan-bacaan surat dalam Al-Quran yang diberikan oleh para kiai atau ustaz dengan hitungan-hitungan tertentu dengan tujuan agar lepas dari kesulitan hidup dan lain-lain, itu apakah diperbolehkan? Ya, saya jawab. Orang baca Quran itu kapan saja boleh. Betul Bu ya? Kan baca Quran yang ditanyakan, surat-surat. 2. Baca Quran berapa kali saja, berapa surat saja boleh. Betul toh? Tapi kalau ada orang ngomong gini, Pak, malam Jumat, hari Jumat, hitungan hari Jumat itu atau hari Kamis atau hari Ahad itu ketika matahari sudah tenggelam, itu Hijriah, Qamariyah, betul ya? Jadi maghrib ya, apa matahari apa? Tenggelam, berarti hari sudah mulai malam.
maka terdengar suara orang mengaji, burung hantu. Jadi saya ulangi, mengapa kok misalkan ada orang ngomong ini hari Jumat saya tak membaca surat Al-Kahfi, boleh nggak? Ada perintahnya dari Nabi Rasulullah SAW, ada sunnahnya. Nah, berarti saya menekankan hari Jumat baca ini boleh karena ada apa? Hadis. Ini pumpung Jumat, ini pumpung Akad Pahing saya tak mau Al-Fatihah 3 kali. Ada dalilnya nggak? Maka jangan dilakukan. Tapi mutlak baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca ini kapan saja, boleh nggak? Boleh. Sekarang yang memberi apakah Pak Ustadz, apakah Pak Kiai, apakah orang biasa kayak saya, kayak panjenengan, boleh saja. Nggak perlu pakai Pak Ustadz, Pak Kiai, orang biasa saja. Maca surat Al-Kahfi. Ini pumpung dina Jumat, besok diberi sinar sama Allah, disinari di dunia dan di akhirat. Boleh nggak kalau ada orang yang bukan ustadz, bukan kiai ngomong gitu? Ada dalilnya nggak? Ya sampean kok iso ngomong ngono kok kementus sampean? Oh, ada dalilnya. Boleh Bu ya? Boleh. Jadi jangan salah paham, baca ayat surat apa saja boleh. Pertama, diberi dari siapa saja boleh. Kemudian yang ketiga, saya menekankan hari Jumat baca Al-Kahfi. Mengapa hari Jumat? Karena ada dalilnya. Nah itu juga begitu. Saya baca 5 kali, saya baca 6 kali. Mengapa kok 6 kali? Tanya, ada dalilnya enggak? Nah, jadi ada enggak sembarangan. Ada ketentuannya. Tapi secara mutlak orang mau baca Al-Quran berapa saja apa? Silahkan. Dapat pahala enggak? Alif Lam Mim. Dapat berapa Pak? Berapa? 30. Besok lagi Alif Lam Mim. Berapa? Tapi ya bendino jangan begitu terus. Itu loh Bu ya. Gitu Mbak Lia ya. Yes. Ada lagi Bu? Itu yang di belakang, sampai di belakang ya tuh. Tanya yang enteng-enteng aja. Gimana Bu? Ya, benar. Seperti itu tadi jawabannya. Loh lah iya. Sebentar Bu, jangan emosi Bu. Secara mutlak boleh. Nggak usah pakai hari Sabtu, hari Senin, hari Jumat, hari Ahad. Tapi kalau panjangan ini bumbung hari Sabtu, saya tak baca ini. Jika ada dalilnya maka jawabannya apa? Boleh. Saya beri contoh surat apa tadi? Al-Kahfi dibaca pada hari apa? Jumat. Monggo mutlak aja boleh Bu. Itu loh. Daripada sampai ngapal nolak gundangdut kan ngaji. Gitu. Ya. Mohon maaf itu tadi rada guyon ya. Mohon maaf ya. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan. Yang di belakang dulu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, gini, ini serius ini jawabnya. Orang Islam itu sesama saudara umat Islam tidak boleh saling mengkafir-kafirkan, betul ya? Tapi kalau baca ayat lalu orang yang begini kafir kata ayat Al-Quran, boleh nggak? Saya ulangi.
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah menjadi kafir orang yang mengatakan Al-Masih itu Ibnu Maryam sama dengan Allah. Kafir enggak? Boleh enggak kita terjemahkan begitu? Baik, jangan itu yang populer aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus apa terjemahnya? Wahai kafir. Yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau ada orang Islam yang dia terjerumus kepada kesyirikan? Apakah Islamnya hilang? Kan begitu ya? Intinya di situ. Ya. Jawabannya begini. Sebelum dijawab saya tanya dulu. Apa boleh orang Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Sampai jawab dulu. Gantian kok, jangan saya tok yang jawab. Saya ulangi, apa boleh orang Islam membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Tidak boleh. Nah, karena tidak boleh maka ada kewajiban untuk mengetahui apa? Agamanya. Kalau dalam sisi tauhid ada kewajiban untuk mengetahui ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Kan begitu kan? Ya. Saya beri contoh. Apa betul riya itu termasuk bagian daripada syirik? Halo? Syirik tapi apa? Kecil. Apa mungkin orang sholat itu kemudian ada riyanya? Mungkin toh? Kalau orang sholat ada riyanya, berarti sholatnya dapat pahala apa enggak? Mestinya yang diterangkan dulu sholatnya dulu apa riyanya dulu? Saya ulangi. Kok petoknya membingungkan kok? Saya ulangi, ya. Apa mungkin orang sholat kemudian sholat itu ada riyanya? Mungkin. Kalau toh andai kata ada riyanya, apa sholatnya dapat pahala? Tidak. Berarti yang harus diterangkan dulu apa sholatnya, apa riyanya? Riyanya supaya setiap sholat tidak ada apa? Riyanya, kan begitu kan? Berikutnya, apakah riya ini sudah diterangkan di dalam kitab ini? Sudah apa belum? Belum, wong bab 36 kok. Enggak, saya biasanya kalau jawab bertele-tele. Coba saya beri contoh dulu. Orang sholat bu ya, mohon maaf, ini enggak ngerasa ini siapa-siapa. Jadi imam, makmumnya cuma 5, masjidnya besar 2 kali lipat ini. Allahu Akbar. Pikirnya imam, karena makmumnya cuma 5, mau coy saenake. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai malam dolin. Sampai selesai ditambahi surat yang paling pendek seluruh dunia. Surat apa? Inna atoina. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Rakaat kedua, sholat maghrib. Teman-temannya, bos-bosnya yang tadi masih di luar masuk semuanya ikut sholat. Ada kemungkinan imamnya digoda setan. Tadi ngimami cuma 5, sekarang ngimami orang sak masjid. Kadang bos-bosnya ikut sholat semuanya, bos, kepala bagian, kepala ruangan ikut semuanya. Ada kemungkinan imamnya digoda setan. Membacanya beda dibanding rakaat yang pertama. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai salam. Ditakoni koncone, Mas, sampean mau maca Al-Fatihah rakaat pertama karo kedua kok siji? Jawabannya apa? Rakaat pertama lho mek 5 jamaah. Rakaat sak masjid ana bose bareng, sangkane gak iso ngaji awake dhewe. Kalau caranya begitu ada kemungkinan riya enggak? Makanya dari pertanyaan tadi, syirik ini harus diketahui. Tauhid ini harus dipelajari.
Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansura, ulama mengatakan apa? Fasyahadatu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan makna-maknanya itu harus lebih dahulu diterangkan dan diuraikan daripada seluruh rukun Islam. Wajib untuk diketahui daripada rukun Islam yang lain. Harus didahulukan. Makanya tadi saya tanya, mana yang harus diterangkan dulu? Sholatnya apa tauhidnya? Bagaimana caranya supaya sholatnya tidak ada syiriknya? Terangkan dulu mengenai apa? Bagaimana umrohnya dan hajinya supaya nggak ada riaknya? Terangkan dulu. Nah, pertanyaannya sekarang dijawab. Kalau syirik-syirik yang model riak, sumpah kepada selain dari Allah, nanti ketemu bab sumpah, tidak sampai orang itu disebut keluar daripada agama Islam. Tapi kalau meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, berarti orang itu sudah keluar dari Islam nggak? Kalau syiriknya sampai di situ, makanya ini wajib untuk diketahui tauhid itu sebelum yang lain-lain. Cuman kalau ada perbedaan di masyarakat, orang Islam sesama saudara umat Islam itu tidak boleh saling menohok. Ngerti maksud Ibu? Harus diajak bahas yang baik-baik. Umat Islam itu terutama di Indonesia sudah begini, nggak menang-menang terus, tambah sekarang sama saudaranya itu tidak rukun. Tambah gampang nggak dihabisi orang yang bukan Islam? Loh, gitu loh. Ya, dilanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Loh, jenengan nggak disuruh tanya kok, salam. Endi yang mana yang tanya? Oh, nggih Bu. Diulangi lagi Bu. Surat apa saja boleh dibaca Bu, tidak harus Al-Mulk. Ya, tapi mohon maaf saya belum tahu secara detail hadisnya apa betul orang baca surat Al-Mulk itu kemudian bisa dibebaskan dari siksa apa? Nah, siksa kubur. Ya begitu tak maksudnya. Nah, siksa kubur itu bukan wis aku gak ngaji liyane maca surat Al-Mulk apa cek gak disiksa. Kalau itu yang ditekankan, diterangkan, berarti selama hidup yang dibaca apa? Nah, itu loh kelemahannya. Makanya Rasulullah Jumat yang ditekankan Jumat baca Kahfi, liyane ada Sabtu, ada Ahad, ada Senin, maca liyane. Gitu tak maksudnya Bu? Ya. Nanti untuk menghindari siksa kubur itu baca saja Al-Mulk, tapi silakan dibaca Al-Mulk. Orang yang tidak disiksa di kubur itu diantaranya jelas kalau menurut tauhid orang yang nggak pernah syirik. Tak kasih contoh. Ayo, ada kemungkinan dosa kecil-kecil orang itu ketika orang mati belum ditobati diampuni nggak? Atau jangan itu dulu. Lebih besar mana dosanya dosa syirik sama dosa selain daripada syirik? Syirik toh? Halo? Dosa mencuri, dosa bohong, dosa ngerasani itu dibandingkan dengan syirik besar mana? Syirik, betul ya? Yes. Berikutnya, kalau orangnya mati tidak tobat kepada Allah terhadap dosa-dosanya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada kemungkinan dosa lain-lain ini diampuni nggak? Oh, daripada belum tahu saya beritahu aja. Ada kemungkinannya diampuni. Tapi kalau syirik, kalau tidak tobat sendiri tidak akan diampuni sampai dibawa mati. Lah proses orang Islam diampuni itu Bu ya, ketika sudah dimandikan, dikafankan, dibawa ke masjid, disolatkan. Betul toh? Berapa rakaat sholatnya? Oh, gak konsentrasi sampean. Ditakoni sholat jenazah berapa rakaat kok 2? Nggak pakai rakaat Pak Ustaz, takbirnya berapa kali? 4.
Ada nggak doa memohonkan supaya diampuni jenazahnya tadi? Bagaimana doanya? Nah, ini orang sekian banyak memohonkan ampun kepada Allah, ini sudah diampuni, Bu. Asal bukan dosa apa tadi? Syirik. Ini nggak ada perbedaan para ulama. Dua, ketika dimakamkan, kalau ibu-ibu kan enggak ikut mengantarkan dimakamkan toh. Terus didoakan lagi tuh di situ. Iya toh? Proses berikutnya diampuni di situ. Apalagi meninggalkan anak yang soleh dan apa? Solihah, mendoakan orang tuanya. Jadi jangan konsentrasi fokus membaca surat apa? Al-Mulk. Tapi boleh, silakan baca. Kuatirnya apa kalau tidak ada dasar hadisnya? Hanya tidak baca yang lain-lain, cuma baca surat apa? Nah, gitu loh Bu ya. Tapi monggo ya, orang mencintai saya itu loh kok senang Al-Kautsar, bendina baca Al-Kautsar boleh nggak? Sholat wajib baca Al-Kautsar, sholat duha baca, sholat malam baca apa? Berarti cepat mati sholatnya. Ah, gitu. Nanti boleh tanya lagi Bu kalau ngajinya rutin ya. Saya lanjutkan ya. Ini jam berapa sih kok kelihatannya sudah siang? Masih ada waktu apa diakhiri sampai di sini aja? Terus sampai jam? Nah gini loh Bu, masalahnya situasi pandemi itu jenengan duduk mulai 1 jam itu apa saya nggak kasihan jenengan? Nggak apa-apa ya? Halo? Dibalik, apa sampean tidak kasihan saya? Ya. Sekarang saya lanjut. Nah, itu intermezzo aja. Ibu-ibu yang belum sering mengikuti pengajian saya mungkin ya kaget. Tapi saya maksudkan itu intinya tidak berubah dari materi, tapi ada bumbu-bumbunya namanya orang ngomong. Begitu Bu ya. Nah, supaya tidak apa? Jenuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempertahankan tauhid tadi ketika usia 40 tadi sampai ditekan sama orang kafir-kafir tadi, mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai menjelang pamannya wafat disuruh membaca la ilaha illallah, tapi tidak membaca la ilaha illallah pamannya sampai akhir hayatnya ya. Ternyata Nabi juga memesankan ketika Rasulullah sudah wafat tauhid supaya diperhatikan. Dari mana kita tahu? Silakan dibuka kitab itu bab 22. Bab 22 dimulai dari keterangan siapa Rasulullah itu. Jawabannya dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa Mbak lihat terjemahnya? Nggih. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah itu maksudnya, dari kaummu sendiri. Kalau dari kaummu sendiri berarti kehadirannya Rasulullah, tumbuh kembangnya Rasulullah dari kaumnya manusia, dari unsurnya manusia. Bukan siapa? Kalau saya nuding ke atas bukan malaikat, bukan makhluknya Allah yang tidak kelihatan. Apa? Jin itu kelihatan enggak? Di mana-mana zaman dulu sampai sekarang jin itu tidak kelihatan Bu. Yang kelihatan itu jun. Ya toh? Jadi Rasulullah dimunculkan dari komunitas manusia. Makanya kalau Rasulullah itu dari komunitas manusia, yang didahar Rasulullah, dimakan Rasulullah sama dengan manusia pada umumnya. Betul toh? Kalau orang pada umumnya itu butuh kepentingan ekonomi, Rasulullah butuh enggak? Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan cara apa Rasulullah memenuhi kebutuhan ekonomi? Keluar masuk pasar. Apa?
keluar masuk pasar kenapa? Berdagang, bukan? Yang bilang pencitraan sampean loh, bukan saya. Bukan. Jadi ini maknanya Nabi itu dari komunitas manusia. Ismalia sampai di situ. Berarti, nah sekarang ada masa berakhirnya enggak Rasulullah di dunia ini? Usia berapa? Dipisahkan enggak antara jasad sama roh? Kalau sudah dipisahkan antara jasad sama roh, rohnya kemana? Kembali kepada Allah. Bisa dilacak? Lalu jasadnya kemana? Kuburan. Besok kita dipisahkan enggak? Masih lama apa dalam waktu dekat? Jawabannya, minta masih lama apa minta disegerakan? Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu sampai berapa, tapi kewajiban menjaga kesehatan ada enggak? Nah, itu loh maksudnya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, perhatikan pesan Rasulullah terhadap kuburannya Rasulullah. Ini caranya Rasulullah menjaga tauhid. Mengkembali ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah jadikan rumah-rumahmu sebagai. Maksudnya apa, Bu? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Maknanya orang wafat dimakamkan di rumah, boleh nggak? Halo? Kalau Nabi itu dimakamkan di rumah, di kamar, itu termasuk kekhususannya Nabi, karena ada pesan Nabi sama istrinya. Tapi dengan nanti kalau pulang dari sini nggak boleh bilang sama bapaknya anak-anak, ya nggak pesan. Apa? Mau ngaji tauhid? Nabi itu loh ya dimakamkan di kamar. Apa sampai enggak mengikuti sunnahnya Nabi dah? Enggak, ini khusus siapa, Bu? Nabi. Kalau orang pada umumnya di makam yang umum, boleh nggak keluarga membuat makam sendiri, beli tanah kaplingan sendiri, disepakati sendiri, dipajaki sendiri, misalnya begitu tanahnya? Boleh, asal minta izin persetujuan masyarakat sekitar. Jadi maksudnya jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai, bisa maknanya orang wafat tidak boleh dimakamkan di rumah. Atau yang paling populer disepakati maknanya, jangan jadikan rumah seperti tidak pernah dipakai apa? Sholat. Sholat di rumah boleh, Bu? Sholat di kuburan? Ngaji di rumah boleh, Bu? Ngaji di kuburan? Kalau ada yang berbeda, saya menghargai perbedaan, tapi silakan dibaca hadis-hadis sebelumnya. Jadi ini jelas, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi rumahnya orang Islam itu beda sama orang kafir. Kalau rumahnya orang Islam dipakai salah satu fungsinya untuk apa? Ibadah. Omahmu kok api? Iya, nggone salat nduk kono. Nah, ngaji nduk kene. Anak-anakku nek ngaji nduk kono. Begitu loh. Tapi orang kafir tidak begitu, nggak pakai ada tempat untuk ibadah. Hiasi rumah itu dengan ngaji. Jangan tadi tanya baca surat Al-Mulk, Al-Kahfi, silakan. Al-Fatihah, mengkhatamkan Al-Baqarah dan seterusnya. Lanjut Mbak Lia. Dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Kuburanku itu kuburannya siapa? Kuburannya siapa, Bu? Loh itu loh yang dibaca tuh. Ku itu siapa?
Nabi. Jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Tak tanya. 2020 mudah-mudahan Allah mentakdirkan benar. Kita rame-rame bareng-bareng urunan beli tiket Saudi Arabia Airlines nang Madinah. Boleh ya? Boleh Bu? Boleh. Perlunya apa? Kalau tidak bisa dijawab, saya tanya gini ya. Yang utama kemana? Sholat di masjidnya Nabi atau ke kuburannya Nabi? Yang utama? Sholat. Ayo Mas, bareng-bareng Pak. Sampai siapa? Ibu-ibu Al-Falah, Muslimah Al-Falah. Piro jumlahnya? Mau 150 be. Nang Madinah. Budale iki isu. Terus kono salat maghrib sampai isya mari ngono mulih. Boleh Bu? Jadi kalau tidak ke sana, mohon maaf misalkan tidak umroh, itu yang utama adalah sholat di masjidnya apa? Nabi. Betul nggak pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Al-Falah? Tapi pumpung di sana bapak-bapak menziarahi kuburannya Rasulullah, boleh nggak? Sekali saja, walaupun di sana 1 minggu. Jadi ini dalilnya. Jangan dibalik. Ndelok Kanjeng Nabi, lho ndelok nang ndi wong wis mati kok didelok. Kuburane. Ndi nang Madinah. Ya wis ae ra. Pumpung ndok kene salat pisan ndok Masjid Nabawi. Bener enggak pikiran gitu? Terbalik. Yang utama tadi apa? Salat. Tapi pumpung di sana boleh ziarah. Jangan dibalik. Niatnya ke sana mengunjungi kuburannya Nabi, tapi kemudian yang berikutnya apa? Pumpung di sini, ayo salat pisan. Tidak begitu. Wallahu a'lam. Lanjut Mbak Lia. Tetapi ucapkanlah sholawat untukku. Nah, saya tanya, ada nggak disunahkan bahkan di dalam dalil Al-Quran orang Islam harus baca salawat Nabi? Sampean kok bingung? Saya tanya lagi, ada nggak dalil di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang supaya orang Islam itu membaca salawat Nabi? Ya ini tadi yang dibaca, wasallu alayya, baca salawat kepada saya. Kalau dalil Qurannya mana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Nah, lafalnya di hadis ada. Maka para sahabat saat itu bingung. Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik. Nabi, kita kan diperintahkan baca salawat. Kaifa nusalli? Bagaimana lafalnya Nabi? Nabi mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, mohon maaf Bu, saya menghargai perbedaan. Yang di hadis yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kalimat apa? Sayyidina. Yang keluar dari lisannya Rasul menurut hadis. Berarti kalau ada orang baca salawat begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini orang apa ini? Orang yang membaca salawat Nabi menurut hadis. Tidak ada kalimat apa? Sayyidina. Halo? Di sini ada perbedaan, tapi tidak perlu diapakan? Iya, tapi saya mengajarkan baca saja yang menurut apa? Hadis. Enak kalau begitu caranya. Qurannya jelas perintah baca salawat Nabi, hadisnya ini jelas. Kalau panjenengan di Surabaya baca salawat Nabi, sampai enggak ke Nabi sana? Sampai? Caranya bagaimana sampainya ke sana? Loh, mana kok bingung? Caranya sampai salawat ke Nabi gimana?
Ya ndak tahu Ustaz, mau diperintah sholat begitu kok. Sama dengan kita sholat, sampai nggak dicatat nggak pahalanya sama Allah? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baca salawat kepada aku, kata Nabi, bacaan salawatmu nanti sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Jadi orang Islam baca salawatnya Nabi jangan ketika sholat saja. Hari Senin boleh baca salawat? Selasa boleh? Rebo? Oh, kapan saja. Nah, begitu. Berhubung sudah jam 10 lebih, belum, berarti jamnya sampean mati. Ya, nah ini ya, wes itu aja Bu ya, nanti dilanjutkan ya, karena ini rutin ngajinya, nanti bisa dibahas lagi hal-hal yang masih dianggap perlu dibahas ya. Barang yang benar itu cuma dari Allah. Pak Ustadz, Pak Kiai, siapa saja, para ulama hanya menyampaikan yang dari Allah dan dari Rasul. Mungkin satu dua ada perbedaan, tapi orang yang bijak jangan memperbesar perbedaan. Cari kesamaannya di antara sesama saudara umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.